الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Sekarang kita memasuki halaman yang ke-60 atau halaman yang ke-26. Nah, barakallahu fikum, halaman yang ke-26, barakallahu fikum. Naam. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud huwa Abdullah Ibnu Mas'ud Al-Hudhali As-Sahabi Al-Jalil. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud, nama sahabat yang mulia, kunyah beliau Abu Abdurrahman. Nama Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ahadu ulama'is sahabah, termasuk salah satu ulama sahabat. Wa ahadu sabiqin al-awwalin minal muhajirin, dan termasuk orang-orang muhajirin yang pertama kali masuk Islam. Mata sanata tsnaini wa salasin, yang mana beliau meninggal dunia pada tahun barakallahu fikum 32. Aw salasin wa salasin min hijrah, atau pada tahun 33 Hijriah. Fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu, yaitu zaman khilafah atau zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Di zamannya barakallahu fikum yang memimpin adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamahu falyaqra' hadhil ayah. Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra' hadhil ayat. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di atas wasiat tersebut terdapat capnya atau stempelnya, maka hendaknya dia membaca ayat-ayat ini. Naam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, termasuk ucapan beliau yang sering disebutkan para ulama, yang sangat indah dan juga tersebar di mana-mana adalah apa? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Naam. Kita lanjutkan, wa kana as-sahabatu qad asafu lima arada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusiya thumma taraka dzalik. Dan dahulu sahabat, pernah suatu ketika merasa kecewa. Tatkala Rasulullah SAW ingin memberikan wasiat, kemudian Rasulullah justru meninggalkan wasiat tersebut. Awal mulanya Rasulullah ingin berwasiat, kemudian Rasulullah tidak jadi berwasiat. Akhirnya para sahabat pun kecewa. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Abul Abbas, sahabiyun jalil, mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Beliau mengatakan indal hadza, itu ketika kejadian atau tragedi tersebut, yaitu ketika Rasulullah membatalkan wasiatnya, innar raziyata kullar raziyah, sesungguhnya benar-benar musibah. Sesungguhnya musibah di atas musibah, dalam artian sesungguhnya benar-benar musibah ini. Mahala baina Rasulillah wa baina an yaktubal wasiyah, apa yang menghalang-halangi antara Rasulullah dan antara menulis wasiat? Lamma qala, ketika Rasulullah berkata, hatu kitaban aktubu lakum wasiyah, yaitu waktu itu Rasulullah mengatakan, datangkanlah kepadaku sebuah kitab, aku akan menuliskan pada kalian sebuah wasiat. Aku akan menuliskan untuk kalian wasiat. Tsumma tanaza'u, kemudian mereka saling berselisih. Qala ba'duhum, kemudian sebagian mereka berkata, ahdziru kitaban, datangkanlah kitabnya. Datangkanlah sebuah kitab agar ditulis wasiat di situ. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan la tushghiluhu huwa marid. Jangan kalian membuat sibuk Rasulullah, jangan kalian mengganggu Rasulullah, beliau lagi sakit. Beliau itu sakit.
Tsumma amara bi ikhrajihim, kemudian Rasulullah marah dan seraya memerintahkan agar mengeluarkan mereka. Wa qala ma yanbaghi 'inda nabiyyin tanazu'un. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya adanya perselisihan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahul musta'an. Faqala Ibnu Mas'ud 'inda hadza, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 'inda hadza, barakallahu fikum, pada kejadian ini, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu, yang di atasnya terdapat cap atau stempelnya, yakni ka'annahu katabaha wa khatamaha bi khatmin. Seakan-akan Rasulullah itu menulisnya kemudian mengecap atau menyentempel dengan sebuah cap. Khatam itu maksudnya stempel atau cap itu ya. Falyaqra hadhil ayat, maka hendaknya dia membaca ayat-ayat ini. Fa innaha wasiyatullah jalla wa ala, karena sesungguhnya ayat-ayat tersebut adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala, wa wasiyatullah ya wasiyatur rasulih alaihi salatu wassalam, yang mana wasiat Allah adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fama wassallahu bihi ibadahu huwa wasiyatu aidan li rasulih, hadza yadullu ala 'azamati hadhil ayat. Maka apa saja yang Allah Taala wasiatkan untuk hamba-hambanya, maka itu adalah wasiat pula untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadza yadullu, yang seperti ini menunjukkan ala 'azamati hadhil ayat, menunjukkan apa? Agungnya ayat-ayat ini. Wa anna sya'naha 'azim, dan bahwasanya kandungan ayat-ayat tersebut adalah agung dan besar. Wa qad jaa'a fil hadis, dan sungguh telah datang dalam sebuah hadis, ala tubayyi'uniha 'ala hadhil ayat, hendaknya kalian membaiatku di atas ayat-ayat ini, alaihi salatu wassalam. Hadil ayatu 'azimatun wa sya'nuha kabir. Ayat-ayat ini sangat agung dan keadaannya pun juga, kandungannya pun juga besar. Lima fiha minal wasaya al-'azimah, dikarenakan di dalamnya terkandung wasiat-wasiat yang sangat agung dan besar. Fayanbaghi lil mu'min wal mu'minah, maka selayaknya, sepantasnya bagi seorang mukmin laki maupun wanita, wa likulli muslimin, dan pada layaknya atau barakallahu fikum, selayaknya atau sepantasnya bagi setiap seorang muslim, an yafhama ma fiha, untuk memahami apa yang terkandung di dalamnya, dalam ayat-ayat tersebut. Wa an yastaqima 'ala ma fiha, dan hendaknya dia beristiqamah di atas apa yang terkandung dalam ayat tersebut, li'annahu siratul mustaqim, dikarenakan itu adalah jalan yang lurus, wa li'annahu dinullahi alladzi ba'atsa bihi rasul, barakallahu fikum, wa li'annahu dinullahi alladzi bu'itsa bihi rusuluhu alaihi wassalatu wassalamu, wallahu a'lam. Dan dikarenakan itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang telah diutus dengannya para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, wallahu a'lam. Intinya barakallahu fikum, ayat-ayat yang terkandung barakallahu fikum, atau kandungan ayat-ayat yang sudah kita lewati semuanya, wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa taala sangat bagus, indah, serta bermanfaat dan juga mencakup barakallahu fikum. Oleh karena itu selainnya bagi kita semuanya untuk memahaminya serta mengamalkannya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Insyaallah taala yang berikutnya mengenai hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Itu hadisnya Mu'adz bin Jabal, kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.